Aries, selamat siang, selamat datang di podcast Si Poker. Promosi podcast keren. Ingat Si Poker ya, jangan game terus. Saya Angelina, kali ini saya akan mengobrol seputar kewirausahaan bersama bintang tamu spesial kita, yaitu Mr. Dance. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak terima kasih banyak sudah mau hadir di kesempatan Sama-sama. kali ini. Sebelum ngobrol lebih lanjut, aku mau cari tahu lebih dalam nih Pak tentang kewirausahaan yang Bapak jalani. Boleh? Ngomong-ngomong, Bapak punya bisnis apa aja nih Pak? Bisnis untuk yang sekarang itu bisnis kuliner ya. Iya. Jadi ada catering, ada snack, kemudian aneka makanan itu ya, jajanan anak-anak zaman sekarang lah. Oke. Itu dimulai dari harga berapa Pak? Harganya itu variasi ya. Iya. Ada yang ya masih terjangkau lah oleh anak-anak sekolah 5.000. Ada yang 2.000 juga ada. Apa gitu tuh ya. Pak? 2.000 itu kayak risol ya. Terus ada cireng yang best seller nih. Oh, Cireng iya. ayam mercon. Aduh, tapi kali ini aku mau nyobain cilok sama Oh ya, cilok sama otak-otak ya. Iya. Oke, siap. Nih Pak, apa nih Pak? Yang menginspirasi Bapak untuk menjadi seorang wirausaha tuh gimana sih Pak? Inspirasi Bapak tuh apa ya? Bapak tuh kalau menjadi wirausaha itu kan fleksibel ya waktunya. Kemudian kita bisa menjadi bos. Ya kan, kalau kita kerja di perusahaan itu kan kita punya atasan, kita tuh kan banyak aturan seperti itu. Nah, kalau misalkan jadi pengusaha, itu kan kita bisa mengatur kita sendiri ya. Owner dan ya Pak? Owner ya. Nah, kemudian kita sebagai wirausaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan ya untuk masyarakat. Jadi kan ibaratnya menyerap tenaga kerja seperti itu. Nih Pak, setiap kewirausahaan kan pasti ada tantangannya nih Pak. Nah, tantangan apa sih yang Bapak hadapi dalam mengembangkan kewirausahaan tersebut? Untuk tantangan sendiri mungkin yang namanya dalam bisnis itu kan ada persaingan ya, Iya, persaingan betul. bisnis. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa survive di tengah kompetitor yang ada. Nah, caranya adalah berarti kita harus meningkatkan value kita ya sebagai pebisnis atau wirausaha. Kita harus inovatif dalam menghasilkan produk-produk yang harus punya ciri khas ya. Jadi kalau misalkan kita punya produk yang pasaran mungkin customer juga bisa memilih ya. Tapi kita kalau misalkan punya brand personal branding yang beda dengan produk yang lain, maka customer juga bisa memilih keunggulan dari produk kita itu apa, seperti itu. Oh ya Pak, nama produk Bapak itu apa sih Pak? Nah, kalau untuk brand sendiri itu namanya Dance Chef ya. Keren Terus, tuh. tagline-nya itu apa namanya? Master of Food. Itu diambil dari nama Bapak apa gimana Pak? Ya, itu Dance itu nickname ya. Jadi nickname Bapak ya Pak. Anak-anak tuh kadang manggilnya Mr. Dance atau Mr. Dance. Gitu. Ya udah, aku Mr. Dance. Boleh, bebas, silakan. Nih Pak, cara Bapak mengumpulkan dana untuk modal jual gimana Pak? Nah, untuk modal sendiri sebetulnya banyak alternatif ya. Tapi kalau Bapak lebih memilih untuk menggunakan dana yang ada aja ya. Jadi kalau kita mau berekspansi atau misalkan mengembangkan bisnis kita, sebaiknya memang secara bertahap. Jangan langsung instan gitu ya. Betul. Misalkan kita ngambil modal pinjam kemana gitu ya. Nah, Bapak lebih suka menggunakan dana yang ada. Ketika misalkan sudah menghasilkan profit yang cukup, nah kita kembangkan. Kalau mau menambah bisnis apa dari modal yang ada seperti itu. Iya. Nih Pak, kali ini aku mau nyobain ciloknya buatan Pak Dadang. Boleh, silakan. Nanti tolong di-review rasanya seperti boleh, apa. Boleh. Lembut banget Pak. Bapak ini biasa memproduksinya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, untuk produksi makanan sendiri ya, karena Bapak kesibukan yang lain kan ngajar ya. Jadi setelah pulang sekolah, langsung persiapan bahan, belanja, kemudian nanti malamnya produksi, lalu nanti pagi-pagi tinggal packing. Oke. Bahan utamanya apa aja Pak dari bahan-bahan? Untuk cilok ya? Iya, cilok. Oke, untuk cilok, tahu nggak artinya cilok itu apa? Aci dicolok. Aci dicolok, betul. Nah, aci itu kan sebenarnya jajanan khas Bandung ya, Jawa Barat itu kan itu berbagai jajanan itu menggunakan aci. Nah, salah satunya cilok. Jadi itu terbuat dari tepung tapioka ya, aci itu tepung tapioka dengan tepung terigu. Kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu seperti merica, garam, penyedap rasa, daun bawang. Kemudian Bapak tambahkan itu tuh ada
ya, tetelan tau nggak? Tetelan itu kayak daging. Daging-daging Ya, itu. yang lemak-lemak itu tuh. Iya. Jadi supaya ada aroma ya. Kemudian yang membedakan itu kan di bumbu ya. Ya, Kalau bumbu. cilok kan mungkin standar ya. Nah, bumbunya harus enak. Jadi bumbu Iya. kacang itu harus meresap gitu ya. Iya, tadi aku nyobain kayak, oh kok beda dari yang lain bumbunya gitu. Enak sih Pak, aku rating 8/10 aja deh. Oke, 8/10 boleh. Iya. Nih Pak, Bapak ini memproduksi cilok kayak jajan-jajanan tuh sering dibantu anak OSIS apa enggak? Oh, untuk anak OSIS sendiri mungkin lebih ke marketing ya, Oh, penjualan. marketing. Kalau untuk produksi sendiri, Bapak punya karyawannya. Aduh. Berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Kalau Ya, nggak terlalu banyak sih. Ya, kira-kira kurang dari 10 orang. banyak Pak. Ah, udah banyak ya? Iya, Karena alhamdulillah. UMKM itu biasanya belum banyak karyawannya. Semoga bisa tahun depan Amin, mereka amin. banyak karyawannya Pak. Nih Pak, eh, cara untuk menjualnya lewat apa aja nih Pak? Mau membelinya? Oke, biasanya Bapak kalau untuk catering sendiri ya, itu by catering. PO ya, Iya, PO. pre-order. Untuk snack juga sama. Tapi untuk jajanan itu Bapak produksi setiap hari. Tapi setiap harinya itu menunya berbeda-beda. Jadi nggak sama. Karena kalau Bapak sendiri apa ya, kayak semacam ingin mengeksplor gitu ya, jangan hanya di satu produk. Betul. Terus pelanggan juga bosen ya kalau Iya. misalkan jajannya cuma itu terus. itu Jadi tuh mulu, kita itu harus kreatif, inovatif seperti itu. Mantep nih Pak. Nih Pak, waktu kita kan masih panjang nih Pak. Gimana kalau kita ngobrol lagi? Boleh, silahkan. Cara Bapak membagi waktu ketika di sekolah sama berwirausaha tuh gimana Pak? Oke, untuk membagi waktu sendiri mungkin itu harus ekstra ya, Iya. karena Bapak kan di sekolah mengajar setiap hari, kemudian di sekolah juga ada tugas tambahan, dikasih tugas jadi pembina OSIS. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana caranya bisa membagi waktu secara proporsional. Betul. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan yang lain, seperti itu. Iya sih Pak, apalagi kan kayak OSIS, pembina OSIS tuh katanya kelihatannya sibuk terus Pak. Ya, sibuk sekali gitu. Nah, kemarin kan Bapak habis melaksanakan LDKS ya Pak. Gimana tuh Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Nih Pak, cara Bapak ketika jualannya masih tersisa gimana Pak? Oke, kalau misalkan jualan tersisa, biasanya Bapak suka bagikan. Gimana tuh Pak? Ya ke anak OSIS atau ke guru-guru, ya yang kira-kira pada saat itu ada orang siapa aja di situ, dibagiin aja gitu. Jadi Bapak biar pulang tuh nggak terlalu banyak yang dibawa. Jadi berbagi ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Nih Pak, tadi kan aku udah nyobain ciloknya nih. Gimana kalau aku nyobain otak-otaknya Oke, Pak? coba gimana otak-otak merconnya. Oh ini otak-otak mercon Pak? Iya, mercon itu pedas. Cuma kan pedas itu biasanya relatif ya. Ada yang suka pedas, atau ada yang nggak suka pedas gitu, seperti itu. Kalau otak-otaknya, menurut aku yang nggak suka pedas, nggak terlalu pedas sih Pak. Nggak terlalu pedas ya? Karena apa? Nggak suka pedas atau suka pedas? Nggak suka pedas. Nggak suka pedas. Berarti ini pedas? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Gimana sih Pak? Oke Pak. Bapak menjualnya dengan harga berapa aja Pak? Nah untuk Kalau- harga itu rate-nya itu kalau jajanan anak sekolah kan jangan terlalu mahal ya, Iya. yang penting terjangkau. Itu ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000 seperti itu. Nih Pak, barangkali yang menonton mau nyobain cateringnya Bapak, alamatnya mana Pak? Oke, untuk alamat sendiri Bapak tinggal di Anjatan, itu di depan Polsek. Jadi dekat. tinggal cari aja Polsek, depannya langsung rumah Bapak. Ya, jadi begitu. gampang untuk cari alamat. Tuh guys yang mau order catering bisa ke Google Maps lah. Kalau udah patokannya Pak Kapolsek, kalau udah Kapolsek berarti disitulah rumah Bapak. Betul Pak? Betul sekali. Nih Pak. Nih Pak, barangkali Bapak punya kesan dan pesan untuk masyarakat di luar sana, tentunya sobat-sobat Prawis yang mau nyobain berwirausaha seperti Bapak. Oke, mungkin pesan dari Bapak untuk masyarakat atau secara khususnya anak-anak Parwis ya yang Iya. ingin menjadi wirausaha, yang penting niat ya. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk memulai. Betul. Ya. Biasanya kan anak-anak tuh nggak mau jadi wirausaha, kenapa? Karena takut rugi gitu ya. Iya. Nah kita tuh jangan mikirin rugi dulu. Kita kan belum mencoba. Nah Betul. jadi harus coba dulu. Kalau masalah untung rugi kan itu
yang penting kita berikhtiar ya. Betul. Nah, hasilnya kan tergantung ikhtiar kita gitu, seperti itu. Karena percaya diri ya Pak? Betul sekali. Oke, Bapak terima kasih banyak udah hadir di kesempatan kali ini. Sama-sama, Bapak juga terima kasih sudah diundang ya dalam Iya, podcast gak apa-apa. ini. Saya jadi paham, oh ternyata berwirausahaan tuh seperti ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Prasetyo Adi selaku guru pembimbing dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman kru yang saya cintai. Dan yang menonton semoga bisa terinspirasi dan jangan takut gagal karena percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul Pak? Betul sekali. Iya. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya.